Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya, anak-anakku sekalian, diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di masa pandemi ini, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan COVID-19 cepat diangkat dan terhindar dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini saya Ari Koswara SPDI akan menyampaikan materi pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10. Untuk materinya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Berjumpa kembali dalam channel Ari Koswara Official. Pada video ini saya akan menyampaikan materi pengendalian diri atau mujahadah an-nafs pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 di SMA Negeri 1 Makarti Jaya, pada bab 6 dengan judul Meniti Hidup dengan Kemuliaan. Saya Ari Koswara SPDI. Sebelum memulai pelajaran, lakukanlah hal berikut. 1. Siswa berdoa terlebih dahulu. Marilah kita awali pelajaran kita dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Siapkan alat tulis dan buku tulis khusus mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 3. Siapkan Al-Quran terjemah. 4. Pastikan kuota internet masih tersedia. 5. Menyimak penjelasan materi dari guru. Tujuan pembelajaran: siswa bisa membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 sesuai kaidah hukum tajwid dan makharijul huruf dan hadis terkait. Siswa bisa menghafal Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dengan fasih dan lancar dan hadis terkait. Siswa harus bisa berperilaku sesuai dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, yaitu menerapkan sikap mujahadah an-nafs dan husnuzon. Pada materi meniti hidup dengan kemuliaan ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Pembahasan kedua, prasangka baik atau husnuzon. Dan pembahasan 3, persaudaraan atau ukhuwah. Pengertian pengendalian diri. Pengendalian diri atau kontrol diri dalam bahasa Arab disebut dengan mujahadah an-nafs. Secara istilah, yaitu menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Ayat yang menjelaskan tentang mujahadah an-nafs dan husnuzon yaitu dalam Quran Surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Hukum tajwid pada lafal ya ayyuhalladzina, hukum tajwidnya yaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil pengertiannya apabila mad bertemu dengan huruf hamzah dalam kalimat yang lain. Hukum bacaannya dibaca 2 harokat atau 5 harokat. Pada potongan ayat ini juga ada hukum tajwid alif lam syamsiyah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah. Pada potongan ayat selanjutnya yaghtab ba'dukum, hukum tajwid yaitu idgham mutamassilain, yaitu apabila huruf ba sukun bertemu dengan ba. Lafal ba'dukum ba'da, hukum tajwidnya ikhfa syafawi, yaitu mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Asbabun nuzul yaitu sebab turunnya surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang apabila selesai makan suka terus tidur dan mendengkur. Pada waktu itu ada yang mempergunjingkan perbuatannya. Maka turunlah ayat ini yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Juraij. Hadis tentang mujahadah an-nafs diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa syadidu bis-sur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Isi kandungan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, haram hukumnya menghibah atau bicarakan aib orang lain dan mencari-cari keburukan orang lain. Kedua, orang yang senantiasa berburuk sangka, mencari-cari aib orang lain, kemudian mempergunjingkannya
satu sama lain, maka ia seperti memakan bangkai saudaranya sendiri yang tentu sangat menjijikkan. 3. Maka dari itu bertaubat, jawabannya, agar Allah mau menyayangi kita lagi sebagaimana Dia Sang Maha Penyayang. Hikmah perilaku pengendalian diri. Yang pertama, bersabar dengan tidak membalas ejekan orang lain. 2. Memaafkan kesalahan orang lain. 3. Ikhlas terhadap cobaan dan musibah. 4. Menjauhi sifat dengki atau iri hati. 5. Mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata mutiara, jangan resah andai ada yang membencimu, karena masih banyak yang mencintaimu di dunia. Tetapi resah dan takutlah andai Allah membencimu, karena tiada lagi yang mencintaimu di akhirat. Imam Al-Ghazali. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.